Halo teman-teman, balik lagi di Ini Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Ayo dukung kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini agar kami lebih semangat dalam berbagi pengetahuan dan menambah wawasan kita semua. Ini rincian rencana pembelian senjata TNI oleh Prabowo di tahun 2021. Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 dari pemerintah sebesar 136.995 triliun. Pagu anggaran Kemenhan tersebut naik dibandingkan tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 117.909 triliun rupiah. Dikutip buku 3 Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga tahun anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan, pagu anggaran Kemenhan tersebut digunakan salah satunya untuk pengadaan dan peremajaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Di tahun 2021, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan Minimum Essential Force atau yang disingkat dengan MEF untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa output terkait pengadaan, modernisasi, serta perawatan dan pemeliharaan atau harwat persenjataan TNI yang akan dicapai Kemenhan di tahun anggaran 2021 antara lain: dalam perencanaan anggaran tahun 2021, output lain yang direncanakan kementerian yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto ini, yakni dukungan pengadaan alutsista sebesar 9,305 triliun. Lalu, pembangunan jalan inspeksi pengamanan perbatasan atau JIPP sepanjang 375 km sebesar 321 miliar. Dari pagu anggaran yang akan didapatkan Kemenhan pada tahun depan, belanja akan diprioritaskan untuk mendukung stimulus ekonomi, kontrak multi-years, carry over dari kegiatan tahun 2020, biaya operasional, dan dukungan operasional pertahanan. Salah satu prioritas yakni menaikkan kesejahteraan prajurit TNI dengan meningkatkan tunjangan kinerja atau TUKIN sebesar 80% di tahun 2021. Pagu anggaran tersebut telah memperhitungkan antara lain alokasi untuk belanja pegawai karena ada rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80% sesuai janji Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pidato di acara Hari Ulang Tahun TNI ke-74. Selain untuk kenaikan tunjangan kinerja prajurit TNI, alokasi lain yakni belanja barang. Karena kenaikan anggaran untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutsista kesiapan sampai dengan 70% dan pemenuhan kebutuhan BNP sebesar 6,112 triliun. Lalu, penyelesaian pekerjaan yang ditunda tahun anggaran 2020 dan dialokasikan di tahun anggaran 2021 sebesar 11,132 triliun rupiah. Anggaran kesehatan sebesar 2,941 triliun yang digunakan untuk pelayanan rumah sakit militer yang bersumber dari RM, PNBP, dan BLU sebesar 1,870 triliun rupiah. Serta rencana upgrade peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar 1,71 triliun rupiah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bijak dan efisien dalam mengelola anggaran kementerian yang dipimpinnya. Pasalnya, Kemenhan diberi porsi anggaran paling besar dibanding instansi lainnya yakni sebesar 127 triliun pada tahun 2020. Kementerian Pertahanan anggarannya berasal dari rupiah murni yang diambil dari pajak.
pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri, ujar Sri Mulyani. Banyak peralatan militer kita dibeli dari luar negeri. Pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista membutuhkan proses yang panjang, sambungnya. Wanita yang akrab disapa Ani itu menilai Menhan dan Panglima TNI harus duduk bersama agar belanja alutsista dapat lebih efisien dan memberikan kepastian. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.